Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Abi dimanapun berada, kali ini kita masih berbicara tentang bagaimana mestinya kita memperlakukan kedua orang tua kita. Sahabat Abi dimanapun berada, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki, yuridul jihad, yang hendak berniat berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu para sahabat, pasukan kaum muslimin sedikit, pasukan kaum kafir banyak, senjata kaum muslimin terbatas, senjata kaum kafir begitu luar biasa berlebih. Sekarang beradu pasukan yang sedikit dengan pasukan yang banyak, beradu antara senjata yang canggih dengan pasukan yang punya senjata yang biasa-biasa saja. Ketika itulah anak muda ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditengok tampangnya gagah, ditengok orangnya kokoh kuat, Nabi butuh kehadiran dia. Namun ketika dia mengutarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad, kehendaknya untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alaka walidan, masihkah ada bersamamu ayah ibumu? Masihkah hidup bersama engkau ayah ibumu? Qala na'am. Dia berkata, masih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baliklah engkau pulang ke rumah. Fa fihima fajahid, jadikanlah kedua orang tuamu ladang jihad fi sabilillahmu. Allahu akbar. Musuh begitu ramai yang akan dihadapi. Perang besar yang akan dihadapi. Begitu hebat pasukan dan persenjataan musuh yang akan kita hadapi. Namun kalau itu berhadapan dengan pentingnya berbakti kepada orang tua, rupanya jihad pun seolah-olah kalah oleh sebuah amal ibadah bernama berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Abi dimanapun berada, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan telah kami wasiatkan, kata Allah. Kepada siapa Allah berwasiat? Kepada al-insan, manusia. Siapa itu manusia? Kita semua ini yang Allah maksudkan. Untuk apa? Berbuat baik, berbakti, memperlakukan kedua orang tuanya secara baik. Terutama hamalathu ummuh, ibu yang telah mengandungmu. Seorang perempuan yang tak pernah nyaman tidurnya karena engkau berada dalam perutnya. Seorang perempuan yang tak pernah enak makannya karena engkau berada dalam perutnya. Hamalathu ummuh, perempuan yang telah mengandungmu, ibumu. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Saking susahnya ketika mengandung ini, disebut susah di atas susah, derita yang bertambah-tambah, ditambah pula kemudian wa fisaluhu fi amain, menyusukan engkau 2 tahun lamanya. Engkau dikandungnya, engkau dilahirkannya, tertumpah darahnya, antara hidup dan mati engkau diperjuangkan. Lalu wa fisaluhu fi amain, engkau disusukan olehnya, dan kemudian setiap hari engkau dimandikan olehnya. Pernahkah dia mengeluh dengan apa yang engkau lakukan? Pernahkah dia selama ini memarahimu tanpa sebab? Semarah-marah ibu kepada kita, tapi nilai kasih sayangnya mengalahkan rasa marah itu, yang kemudian menyebabkan rasa cinta itu selalu tumbuh dan tumbuh. Sahabat Abi dimanapun berada, di ujung ayat apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah engkau semua akan dikembalikan. Hebat, luar biasa ayat ini. Allah mendampingkan kata-kata syukur kepada Allah
berdampingan dengan syukur kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Kalaulah setiap anak memahami ini, maka orang tua tidak hanya sekedar tempat berbakti. Orang tua tidak hanya sekedar bagaimana kita berakhlak. Orang tua tidak hanya sekedar bagaimana kita memberi. Tapi lebih daripada itu, sahabatku dimanapun berada, orang tua kita adalah ladang jihad fi sabilillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berjihad, engkau tak mungkin rasanya ke Palestina, maka jihadmu terhebat bernama orang tuamu. Jika engkau ingin berjihad, engkau ingin ke Suriah, dan tak mungkin engkau ke Suriah, maka ladang jihad terhebatmu adalah ayah emakmu. Kalau sudah dikatakan jihad, jihad ini memerlukan strategi. Kalau kita mau berperang, perlu harta benda kita korbankan. Maka emak ayah kita pun, harta benda kita pun kita korbankan. Kalaulah dalam sebuah perperangan kita memerlukan tenaga lebih, maka kepada ayah emak kita, selagi ada tenagamu untuk menelponnya, untuk menghubunginya, untuk menanyakan kabarnya, bahkan tenagamu pun tak sanggup engkau membangunkan ia rumah, minimal tenagamu ikut membangunkan rumah untuknya. Kenapa? Mereka ladang jihad fi sabilillahmu. Allahu Akbar. Sahabat Abi dimanapun berada. Persoalannya adalah, orang selalu menganggap orang tua hanyalah sebatas tempat berbakti, bertanya kabar, pulang kampung sekali 6 bulan, sekali setahun, ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha, lalu dikasihnya emaknya duit 200.000, dikasihnya ayah duit 200.000, lalu dia katakan kemudian, ayah kan paham kondisi kita. Emaknya kan paham kondisi dia. Ayah kita paham kondisi kita. Emak kita paham kondisi kita. Yang tak paham apa? Yang tak paham itu kita yang tak paham dengan mereka. Orang tua rela tak mendapatkan apapun dari anaknya asalkan anaknya berbahagia. Tapi pernahkah sekali anak berbalik berpikir bahwa kalau dia mampu berjuang habis-habisan untuk anak dan istrinya, apa perjuangan terbaik yang sudah ia lakukan untuk ibu dan ayahnya? Sahabat Abi dimanapun berada, sering kita mendengarkan di tengah-tengah masyarakat orang mengeluh. Apa yang dia katakan kalau kita berbicara bagaimana mestinya memperlakukan orang tua, lalu dia katakan, bagaimana hendak memberi, wahai Ustadz, sedangkan untuk kami pun tak cukup. Wajar engkau tak cukup, karena Allah tidak mencukupkan hartamu karena ayah emakmu tak makan dalam rezekimu. Coba engkau hadirkan kecukupan dari Allah. Caranya bagaimana? Engkau cukupkan makan ayah emakmu, maka Allah cukupkan makanmu. Engkau kenyangkan mereka, Allah kenyangkan makanmu. Allah berikan yang terbaik kepadamu jika engkau memberikan yang terbaik kepada ayah dan ibumu. Sahabat Abi dimanapun berada, Uwais Al-Qarni sering kita dengarkan ceritanya. Apa kehebatannya? Kehebatannya adalah sampai ia berpulang ke rahmatullah, dia mampu menjadikan tenaganya, pikirannya, dirinya, bahkan seluruh aktivitasnya untuk melayani orang tuanya. Maka tubuh yang paling baik adalah tubuh yang menjadikan dirinya pelayan buat ibu dan ayahnya. Diri yang paling baik adalah orang yang senantiasa melayani keperluan ayah dan ibunya. Dan tubuh yang paling jelek adalah orang yang menjadikan ayah ibunya sebagai pelayan dalam rumahnya. Tak sedikit hari ini, makin tinggi sekolah anak, orang tualah yang mengasuh cucu dalam rumahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hari ini kalau kita pakai tenaga orang, kita gaji mereka untuk menjaga anak kita. Namun ada hari ini orang mengaku dirinya anak, terjaga kadang sholatnya, terjaga seluruh amal ibadahnya. Namun dia pekerjakan ayah ibunya dalam rumahnya, tetapi mereka tidak memperhatikan hak mereka. Sudahlah diperkerjakan, yang kedua pun mereka kemudian tidak memperhatikan hak-haknya. Kalau orang tua ini sudah menetes air matanya, maka hilanglah keberkahan sahabat Abi dimanapun engkau berada hari ini. Maka manakah rumah yang paling baik? Rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya makan ayah dan ibu kita. Maka kata Nabi SAW, orang tua bila datang ke rumah anaknya, boleh makan apapun,
bil ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang pantas. Tapi kalau anak datang ke rumah orang tuanya, dia tak boleh makan apapun illa biiznihima, kecuali mendapatkan izin keduanya. Terakhir, sebelum tausiah disampaikan ini, kita hentikan. Ada sebuah kisah menarik sahabat Abi dimanapun berada. Dikutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Abu Daud, kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tabrani, bisa ditemukan dalam kitab As-Saghir dan Al-Awsat, sahabatku dimanapun berada. Ada seorang anak laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ketika dia mengadukan kepada Rasulullah, apa yang dia adukan? Wahai Rasul, telah datang ke rumahku ayahku lalu dia meminta hartaku. Tentu anak ini tidak langsung memberikan. Apalagi istrinya kemudian tidak pula rela suaminya memberikan hartanya kepada ayahnya. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertindak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, panggil orang tuanya ya Muhammad, lalu engkau tanyakan apa yang terasa oleh hatinya, bukan apa yang terlintas dalam akal dan telinganya. Maka diperintahkanlah si anak memanggil ayahnya. Ketika si ayah datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, betulkah bapak orang tua anak ini? Benar, duhai Rasul. Betulkah bapak datang meminta separuh harta anak bapak? Benar, ya Rasul. Lalu, apa alasan bapak meminta harta separuh kepada anak bapak? Apa kata sang bapak? Aku ingin membantu paman-pamannya ya Rasul. Aku ingin membantu bibi-bibinya wahai Rasul. Rasulullah menarik nafas dengan panjang. Rasulullah memandang kepada sang bapak. Lalu Nabi pun berkata kepada beliau. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan engkau sampaikan apa yang terlintas pada akalmu. Jangan engkau sampaikan apa yang terasa di telinga dan juga fikiranmu. Tapi engkau ungkapkanlah apa yang terasa dalam hati kecilmu. Bapak ini pun kemudian menarik nafas dengan berat. Dia menatap ke arah atas. Nampak matanya berkaca-kaca, duhai sahabat. Rupanya dia sedang memikirkan sesuatu. Apa yang dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku membesarkan dia seorang diri wahai Rasul. Ayahnya telah tiada. Maaf, ibunya telah tiada. Aku membesarkan dia seorang diri. Apa yang kumakan, aku dahulukan dahulu makannya baru aku makan. Aku dahulukan dahulu pakaiannya baru aku membeli pakaianku. Bahkan tidak hanya kemudian makanan dan pakaian yang ada di badanku dan berada di tanganku yang dia ambil. Yang dalam mulutku pun dia minta aku berikan. Sayangku kepadanya seperti dia tidak pernah merasakan kematian seorang ibu. Aku besarkan dia dengan penuh kasih sayang. Aku mandikan dia, aku didik dia, aku jaga masa remajanya sampai dia menjadi seorang pemuda yang tangguh. Lalu dia menikah dengan seorang perempuan. Saat itulah, wahai Rasulullah, dia berubah kepada aku. Kalau dahulu aku tak pernah berhitung kepadanya, rupanya dia berhitung kepada aku. Kalaulah boleh kita terjemahkan dengan kondisi hari ini, kalau istrinya sakit, cepat dia obat. Tapi kalau aku yang sakit, dia lama-lamakan. Kalau anaknya yang sakit, dia resah dan gelisah. Tapi kalau aku yang sakit, dia bisa tidur dengan nyenyaknya. Hari ini, sahabat seiman, sahabat Abi dimanapun berada, ada orang kalau makan bersama ibunya, dia katakan ini makanan kesukaan anaknya. Tapi kalau dia makan bersama anaknya, tak pernah dia sebut itu makanan kesukaan ibunya. Bukankah ibu juga memiliki selera sama dengan kita, memiliki selera yang sama dengan istri dan anak-anak kita? Maka kemudian dia pandang anaknya. Apa yang dia katakan kepada anaknya? Engkau memandangku seperti orang jauh. Seperti kebenaran itu milikmu. Kebenaran seperti menempel pada dirimu. Apapun yang engkau katakan seolah-olah itu benar. Dan aku selalu salah dalam matamu. Bukankah biasanya orang kalau sudah mulai sekolah tinggi, pangkat jabatan ia miliki, dia selalu menganggap dia tahu. Dan orang tuanya tak mengerti. Ingat, sehebat-hebat kita hari ini, yang menghantarkan kita kepada kehebatan ini adalah ayah dan ibu kita, sahabatku dimanapun berada. Allahu Akbar.
Engkau memandangku seperti tetangga jauh katanya. Kadang kita sudah ke rumah pejabat, kita sudah ke rumah kepala dinas, kita sudah ke rumah bos kita sudah ke rumah sahabat dekat kita. Tapi kita belum datang ke rumah ayah dan ibu kita. Kapan itu? Termasuk hari-hari baik, bulan baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Berumah setetangga kita sudah kelilingi, tapi rupanya ayah emak kita terakhir kita kunjungi. Kita selalu mengatakan, mereka paham. Sekali lagi, kita yang tidak paham. Selamat bertemu pada kajian yang ketiga insya Allah. Jangan lupa tetap dukung channel ini insya Allah. Like, share, dan jangan lupa juga sahabat-sahabat sekalian berikan komentar-komentar positif. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya, untuk hidupnya channel ini ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dalam kebaikan dakwah kita ini insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.